Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Budina Harahap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan activity diagram. Di dalam activity diagram terdapat node, terdapat action, terdapat flow, control flow. Jadi pertama cara pengerjaannya adalah membuat node. Selanjutnya node ini di bawah node dibuat tanda panah dan ada login. Setelah login sistem akan divalidasi dan ada pilihannya, ada ya ataupun tidak. Di dalam tidak ada produk, testimoni, info, dan order produk. Kemudian produk akan dilihat bagaimana produknya dan bagaimana cara order produknya. Di bagian testimoni akan dilihat bagaimana cara pentestimoniannya. Begitu juga di info akan dilihat, dan di order produk terdapat tambah order produk, update order produk, dan hapus order produk. Kemudian produk yang sudah dilihat dan diorder kemudian akan dilakukan prosedur pengolahan info, dan di bagian testimoni akan dilakukan prosedur pengolahan testimoni, dan di bagian info akan dilihat kemudian dilakukan prosedur pengolahan info, dan di bagian order produk dilakukan penglihatan di mana ditambah order produk, update order produk, hapus order produk, kemudian dilakukan prosedur pengolahan order. Kemudian apabila kegiatan yang 4 ini sudah dilakukan, maka dilakukan aktivitas final, ya, kemudian di logout, dan kemudian sesudah di logout aktivitas final pun selesai dan activity diagram pun selesai. Saya akan melakukan bagaimana cara pengerjaan dan menjelaskan bagaimana prosedur activity diagram non-member. Di dalam activity diagram non-member ada non-member dan ada sistem. Di bagian sistem ada node, ada action, dan ada control flow. Yang pertama yaitu membuat node. Kemudian di bawah node adalah home. Kemudian sesudah home ada sistem yang dimana ada 4, yaitu produk, testimoni, info, dan registrasi. Di bagian produk akan dilihat produk, dan kemudian produk dilakukan prosedur pengolahan produk, dan di bagian testimoni akan dilihat kemudian dilakukan prosedur pengolahan testimoni. Di bagian info akan dilihat juga dan dilakukan produk pengolahan testimoni, dan di bagian registrasi dilihat pendaftaran dan daftar member, kemudian dilakukan prosedur pengolahan registrasi. Setelah dilakukan 4 sistem tersebut, maka activity finalnya selesai dan kembali ke home. Setelah kembali ke home, maka data sistemnya pun selesai. Menjelaskan bagaimana sequence diagram. Di dalam sequence diagram terdapat admin, boundary, kontrol 2, boundary 1, halaman utama admin atau kontrol 4, dan database atau entity. Pertama yaitu di dalam admin, pertama yaitu login, dan yang kedua sesudah login dilakukan entry username. Entry username 0, dan yang ketiga itu entry username. Setelah dilakukan entry username, maka terdapat get username, maka didapatkan username-nya. Yang ketiga yaitu aktivitas ketiga itu entry password. Sesudah dilakukan entry password, maka didapatkan passwordnya. Setelah dilakukan get password, maka terdapat validasi. Sesudah dilakukan validasi, maka dilakukan yaitu login. Login pun sukses. Setelah login sukses,
maka display halaman. Setelah dilakukan display halaman, aktivitas bisa di logout. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai activity diagram dan sequence diagram. Saya Namira Modina Harahap. Terima kasih.